selamat datang di Mik Biru. Ngobrol asik makin seru. Di Mik Biru kali ini masih dengan pembahasan kita terkait dengan UMKM, yaitu di sini kita fokus pada pembiayaan ultramikro. Pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan peran KPPN, yaitu dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pembiayaan ultramikro itu sendiri. Nah, mau tahu gimana cara KPPN dalam melakukan pembiayaan ultramikro? Tetap ikuti podcast ini ya. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan atau memperlihatkan pojok UMKM yang dimiliki oleh KPPN Pontianak. Jadi, dalam rangka mendukung UMKM di lingkungan Kota Pontianak ini, KPPN Pontianak turut membantu dengan cara mempromosikan berbagai makanan ringan ataupun kerajinan tangan yang dijual oleh para pelaku UMKM di lingkungan Kota Pontianak. Sebagai contoh, di sini ada makanan ringan kerupuk lidah buaya. Jadi kerupuk lidah buaya merupakan snack makanan ringan yang merupakan khas dari Kota Pontianak. Selain kerupuk lidah buaya ini, terdapat juga berbagai kerajinan tangan ataupun miniatur sebagai ikon dari Kota Pontianak maupun ikon dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mari selanjutnya kita simak bincang-bincang seru terkait dengan monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro berikut ini. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan bahas terkait pembiayaan UMI, merupakan seri kedua dari podcast KPPN itu terkait, kalau kemarin terkait ini secara keseluruhan, mungkin ini terkait monet UMI yang merupakan monet pembiayaan UMI yang merupakan pekerjaan dari inti pekerjaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini KPPN di setiap daerah. Dalam sesi kali ini kembali kita ketemu dengan Pak Indra yang merupakan pakar di terkait pembiayaan ini, karena beliau sudah cukup lama ya Pak Indra bergelut di dalam pembiayaan. Nah, mungkin sebelum nanti kita bincang-bincang, Indra mungkin ada sedikit pengantar terkait monet ini. Silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Suryo. Ini kebetulan Pak Suryo merupakan atasan langsung saya. Beliau Kepala Seksi Bank KPPN Pontianak. Terkait monet pembiayaan UMI, Pak Suryo, itu memang sudah diatur baik itu di PMK 193 maupun di Per 25. Tapi sekarang ada Per yang terbaru, yaitu Per 6 tahun 2022. Nah, untuk monet pembiayaan UMI ini memang kita lakukan itu setiap semesteran, Suryo. Semesteran, baik itu di semester 1 maupun semester 2. Nah, untuk monet pembiayaan UMI ini namanya survei nilai keekonomian debitur, NKD. Bentar ya, Mas Indra. Ya. Sebelum masuk ke dalam, saya ingin sebelumnya dulu. Ya. Jadi di dalam monet pembiayaan ini per yang terbaru Per 6 ya. Per 6 tahun 2022. 2022. Ini adalah turunan dari sebenarnya PMK terkait pembiayaan ini, yaitu PMK 193. Benar gitu ya? Di mana dalam PMK itu menyebutkan bahwa salah satu monet itu adalah tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang nantinya aturan monetnya itu harus diwujudkan dalam peraturan terkait monet tersebut yang dalam hal ini Per 6. Nah, terus pertanyaannya, dibanding sebelumnya, monet sebelumnya, karena ini berawal dari PMK Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya, 2021. Sebelumnya ini yang masih dari itu, ada nggak sih perbedaan antara monet dengan Per 6 ini dengan sebelumnya?
Kalau perbedaan tidak terlalu banyak perubahannya. Kalau perbandingan antara PER 25 dengan PER 26, mungkin yang pertama ini Pak Surya saya bahas dulu itu untuk ketepatan data. Mungkin di PER 25 kita masih enak menyebutnya itu monitoring ketepatan data. Tapi di PER 6 ini, PER 6 tahun 2022 kita nyebutnya nanti bukan ketepatan data lagi. Pencocokan data. Pencocokan data. Kemudian Tapi enggak, itu sama. sama cuma untuk aplikasinya, untuk pertanyaannya itu agak sedikit dikurangi. Ya, dulu nggak ada tenor, sekarang ada tenor. Nah, kemudian untuk survei itu nanti di semester apa? Bukan semester 2 ya, triwulan 3 nih Pak Suryo. Triwulan 3 tahun 2022 itu nanti yang menetapkan kanwil untuk debitur baseline-nya. Sementara untuk debitur end-line-nya itu kita masih tetap mengacu pada PER 25 sesuai arahan dari Direktorat SMI. Seperti itu Pak Suryo. Oh, ini karena masa peralihan. Iya, masa transisi. Masa transisi di 2022 ini sehingga khusus survei baseline-nya itu per triwulan 3 itu ada Baseline itu semester apa? Survei terkait baseline terkait semester 2 itu sudah harus menggunakan mekanisme baru ya, PER yang dimana itu ditentukan oleh kanwil. Kalau dulu sebenarnya enak Pak. Dulu sebelum aturan itu kita bisa mengambil datanya dari monitoring ketepatan data yang mana akadnya 3 bulan terakhir. Terus terkait jumlah enggak, ini perlu diketahui ya teman-teman atau pemirsa yang mendengarkan podcast ini bahwa OLED ini sebenarnya ada 3. Yang satu adalah tadi disebut adalah istilahnya monitoring ketepatan data penyaluran. Yang kedua adalah pengukuran nilai keekonomian debitur dan yang ketiga melek lainnya. Jadi ada, kalau pekerjaan yang utama ada 2, terkait ketepatan data penyaluran dan terkait pengukuran nilai keekonomian debitur. Nah, ini tadi yang kita obrolin dengan Pak Sindra tadi terkait yang namanya support end-line, baseline itu adalah terkait nilai keekonomian ya. Nah, ini kita sekarang mungkin satu-satu kita bahas dulu masalah survei nilai keekonomian, di mana ada sedikit perbedaan mekanisme antara PER 25 ya, Mas Indra, tahun 2020 dengan PER 6 tahun 2022, di mana penentuan responden ya, penentuan responden untuk survei itu sekarang yang menetapkan kanwil, begitu ya. Nah, kalau tanya, kalau kemarin Pak yang sebelum ini penetapan responden itu dari sisi jumlah responden apa ditentukan oleh kantor pusat kita, dalam hal ini Direktorat BRU atau KPPN sendiri. Kalau yang aturan yang lama, Yang kalau aturan yang lama, kalau untuk survei nilai keekonomian debitur itu kita sudah ditetapkan oleh pusat itu maksimal 10 debitur itu untuk kita survei. Nah, itu setiap KPPN sama atau berbeda-beda? Sama. Setiap KPPN maksimal 10. Tapi kami di KPPN Pontianak ini belum pernah sih Pak menyentuh angka 10, yang paling mendekati. Karena apa? Karena kita agak kesulitan juga ya untuk mendapatkan debitur yang akadnya 3 bulan terakhir. Oh, karena ada persyaratan ini. Ada persyaratannya untuk kita add usulannya. Yaitu usulan yang debiturnya 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Yang baseline adalah debitur yang 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Maksudnya 3 bulan terakhir itu 3 bulan sejak dia akad. Jadi gini Mas Suryo, misalkan di
sekarang ini kan posisi di bulan Agustus ya. Agustus ya. Artinya kita mundur 3 bulan ke belakangnya kan. Bisa Jadi jadi akadnya itu ya akad kreditnya akad kreditnya mundur 3 bulan. 3 bulan. Bisa jadi. Kalau 3 bulan ini berarti kalau sekarang ini awal masih sekarang tanggal berapa? 16 Agustus ya. 16 Agustus berarti kita mundur ke belakangnya lagi, yaitu Juli, Terus Juli, Juni, Mei. ya. Nah, Mei. Jadi yang akadnya Mei ke atas ya. Ya. Mei, Juli yang Mei. bisa disurvei. Cuma kalau untuk Mei-nya berarti kita nggak ngitungnya di awal karena sekarang sudah tanggal 16, artinya kita ngitungnya 16 Mei yang akadnya 3 bulan terakhir. 10 itu karena dari 10 debitur itu harus keterwakilan setiap penyalur ada nggak? Itu menjadi prasaran nggak? Maksimal 10 itu harus mewakili penyalur atau terserah kita ya. Oke. Kalau untuk penetapan debitur baseline masih aturan yang lama itu maksimal 10 debitur terserah. Mau misalkan nih ya Pak Suryo ya, misalkan kita dapatnya 8 atau 9 debitur nih. Mau semuanya PT Pegadaian boleh. Mau semuanya PT PNM boleh. Mau koperasi Bina Umat Sejahtera boleh. Mau koperasi UGT Sidogiri boleh. Tidak harus mewakili. Iya. Cuma kalau saya sih Pak Suryo itu kami kolaborasikan. Jadi tidak semuanya. Iya, kita kombinasikan keempat penyalur yang ada di wilayah Selama ini Kabupaten Pontianak Pontianak. selalu ketika survei itu responden apa debitur yang diambil sebagai responden mewakili penyalur ya. Iya. Jadi ada keterwakilan penyalur. Ya, misalkan Kalau Pegadaian. Pontianak kan kita ada 4 ya. Iya, benar ada 4. Yaitu 2 penyalur langsung dan 2 tidak langsung yang langsungnya Pegadaian dan PNN. Tidak langsungnya adalah Koperasi Bina Umat Sejahtera dengan Sidogiri. itu. Coba kalau Sidogiri udah ganti nama nih Pak Suryo. Ya, ini apa? Jadi kalau dulu kan namanya lengkapnya itu KS, PS, BMT, UGT Sidogiri. Saya dapat informasi, jadi Sidogirinya berubah menjadi Nusantara. Seperti itu Nah, Pak Suryo. perubahan nama itu akan mempengaruhi secara administrasi di kita. Tidak. Kembali ke tadi. Kalau itu yang berdasarkan per 25 mohon maaf 2000 per 25 tahun 2020. Nah sekarang kan kita pakai per 6 2022. Itu sekarang kalau kemarin maksimal 10, sekarang ini kita kasih ngomong ya basic ya. Penetapan kanwil itu maksudnya nggak dasarnya apa? Dia diberi misalnya maksimal juga 10 kanwil membagi tiap KPPN atau apa dasarnya kanwil itu? Bagaimana tahu nggak maksudnya? Kalau yang kemarin saya ikuti Sosbintek yang di Kemayoran yang di bulan Juni kemarin Pak Suryo, itu sih informasinya memang nanti di triwulan 3 untuk baseline-nya itu ditetapkan oleh Kanwil. Kalau nggak salah porsinya itu 100 ya, maksimal 100. Cuma nanti akan dibagi per KPPN. Cuma saya nggak tahu persis berapa porsinya untuk KPPN Pontianak, nanti porsi untuk KPPN Singkawang berapa. Itu nanti pihak Kanwil nanti yang menentukan. Yang jelas informasinya bahwa kenapa dibagi oleh Kanwil sepertinya supaya ada keterwakilan ya, keterwakilan dari beberapa daerah. Karena mungkin ketakutannya ya kalau kita KPPN tertentu dia misalnya di KPPN di salah satu kota aja, ya satu kota atau kabupaten aja, karena setiap KPPN mungkin wilayah kerjanya sampai beberapa kabupaten. Nah mungkin kalau tidak salah Kanwil itu kemungkinan pemerataan minimal kabupaten
survei semua debiturnya, termasuk pemerataan terkait penyalur. Mungkin sepertinya itu Pak. Kenapa kami sekarang diberikan kepada kami untuk menentukan responden debitur yang akan disurvei baseline. Terus terkait sekarang kalau online aturan survei nilai keekonomian debitur survei online itu adalah survei terhadap debitur yang sudah disurvei baseline, betul ya? Ya itu aturan main dengan PEK 6 itu ada perubahan nggak dengan sebelumnya survei online? Kalau untuk survei karena kita ini masa transisi ya Pak Suryo ya, jadi kemarin kita survei debitur online yang semester 2 tahun 2022 sesuai surat dari Bapak Direktur Sistem Manajemen Investasi, itu kita masih mengacu per 25 untuk yang online. Dan kemarin kita udah survei Pak Suryo, itu kita dapat saya kalau nggak salah 5 debitur Pak Suryo. Itu ada dari PNM, ada dari Pegadaian, juga ada dari koperasi. Cuma kemarin banyak suka dukanya Pak Suryo, saya ke lapangan kemarin, ya istilahnya ada yang mau kita survei tapi debiturnya ternyata sudah tidak berjualan lagi di pasar flamboyan tersebut, dan kita sebenarnya sudah koordinasi dengan pihak penyalur PT PNM. Jadi kemarin kita informasikan lagi dengan PT PNM, kita tetap minta bantuan pendampingan. Kalau nggak jualan lagi di tempat usahanya di pasar flamboyan, kita akan berencana nih Pak Suryo, kita akan berencana untuk ke rumahnya. Nah, waktu kita mau ke rumahnya, rupanya si debitur ini sudah pindah, dan penyalur PT PNM pun kesulitan nih mencari informasi di mana Ibu Nani ini pindahnya. Nah, Tapi kritiknya akar ya gitu. kalau kemarin sih informasi yang saya terima Pak Suryo, kita survei ke PNM-nya, iya, itu kemarin dia sudah lunas di bulan akhir April atau awal Mei ya, saya lupa. Jadi kemarin saya sempat tanyakan dengan penyalur PT PNM, sudah lunas Pak. Nah, syukurlah kalau sudah lunas. Cuma kami tetap ada kewajiban, Mbak, saya bilang kami tetap harus survei walaupun dia sudah lunas. Nah itu uniknya online itu situ Pak Suryo. Jadi kemarin itu karena pas kita mau ke rumah dia sudah pindah, kita coba jalan yang paling terakhir nih Pak Suryo. Jalan yang terakhir yaitu kita melakukan survei online melalui nomor telepon yang tercantum di lembar kuesioner tahun lalu waktu dia dikategorikan sebagai debitur baseline. Ya, diperkenankan. Nah, waktu saya telepon Pak Suryo, itu nomornya pun tidak aktif lagi. Jadi kemarin saya sempat komunikasikan sama Mbak Amel, Direktur SMI, akhirnya kita putuskan menggunakan pilihan debitur tidak dapat disurvei karena nomor telepon tidak aktif atau sudah pindah. Seperti itu. Nah, ini menarik. Mungkin para podcast review bahwa kegiatan yang diantaranya adalah survei kepada debitur itu survei terkait keekonomian debitur, pengumpulan nilai keekonomian debitur. Ternyata praktiknya itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya benar. Ternyata banyak suka dukanya. Nah, ini menarik untuk supaya kita bahas kenapa suka dukanya, karena dari beberapa tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Indra bahwa kita sudah minta tolong ini, ternyata pas kita datang orangnya nggak ada. Sampai di rumah malah ada yang juga pindah rumah. Nah ini kan suka dukanya. Mungkin ada suka dukanya lagi Pak Mas Indra, mungkin terkait pernah nggak ngalami Mas Indra ketika mengalami survei itu tempatnya jauh, Pernah Pak Suryo. bau dan sebagainya. Itu gimana? Ini tidak bahwa ini untuk mengetahui para pendengar itu supaya tahu, para pemirsa itu supaya tahu bahwa dikira tidak semudah itu. Ya. Pernah Pak Suryo. Itu pengalaman saya itu waktu pergi
Segedong. Nah waktu itu mau kita survei untuk debitur baseline waktu semester 1 2022. Nah waktu kita minta pendampingnya sama penyalur, akhirnya kita didampingi sama penyalur dari Koperasi KSPS BMT Bukit Sidogiri. Saya ke kantornya di kecamatan tersebut, terus saya pergi sama pimpinan cabangnya, didampingi pimpinan cabangnya. Kebetulan di lapangan itu ada ini, bagian lapangannya, dia tahu lokasinya tuh Pak Suryo. Nah, akhirnya kami mutar sampai menuju Purun. Nah, setelah Purun itu kami kontak terus tuh dengan penunjuk jalan. Salah Pak, belok sini. Salah Pak, belok sini. Kalaupun jalannya mulus nggak masalah Pak Suryo. Ini kita seperti off-road. Nah, ini luar biasa perjuangan ingin bertemu dengan debitur, tapi biar bagaimanapun karena ini udah tugas dari kita, ya istilahnya ya harus kita jalani. Memang ini udah tupoksi kita. Akhirnya kemarin kita koordinasi lagi nih dengan penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalannya sih bilang, oh udah dekat Pak, tinggal berapa meter lagi. Cuma nggak sampai-sampai Pak. Sampai kemarin kami itu sampai siang baru akhirnya ketemu dengan debitur. Ketemu dengan debitur. Luar biasa. Nah, ini contoh kalau pengendara Mas Indra ini pegawai kita yang handal. Jadi dengan kesulitannya gitu kita berusaha semaksimal yang akhirnya nggak ketemu ya. Ketemu akhirnya Pak Suryo. Puas. Kita inginkan. Tapi walaupun medannya Jadi, seperti itu Pak karena Suryo, memang rasanya jadi puas ya ketika puas. justru ketika kita mau ketemu terlalu gampang itu rasa kepuasannya berkurang. Ada. Jangan sudah jauh-jauh, jalan rusak, nggak ketemu, nah itu yang rasanya aduh sedih gitu. Nah itu terkait mungkin para pemirsa bisa dengar terkait kita saya monek gimana salah satu monek itu ada juga salah satunya adalah survei terkait dengan apa ekonomi itu. Nah itu Pak Sudra terkait mungkin ada yang disampaikan lagi atau unek-unek terkait survei Terkait survei nilai keekonomian debitur, kalau menurut saya sih Pak Suryo ya, untuk pertanyaan sih sesuai arahan SMI sudah mulai diringkas ya, nggak begitu banyak. Jadi kita nggak terlalu lama-lama di tempat debitur. Kasian juga kalau kita tanyain sampai sedetil-detil dengan kuesioner yang dulu. Nah, jadi kemarin sesuai arahan Mas Rizky juga kita harus memberikan pertanyaan yang sesuai mandatori saja, yang penting-penting saja, seperti usahanya apa, kemudian apakah usaha yang sedang dijalankan ini merupakan mata pencarian utama keluarga, ataupun kita tanya lagi nih listriknya menggunakan apa, modal dia sehari berapa, keuntungannya berapa. Ada panduannya. Ada panduannya. Terkait survei dari survei keekonomian debitur itu mungkin secara umum besar sih sebenarnya peran umum pembiayaan ini bagi mereka. Kemarin sempat saya survei ya Pak Suryo, saya tanya gimana Bu setelah pinjam di koperasi. Alhamdulillah Pak, semenjak kami pinjam koperasi dengan jumlah sekian, kami bisa buka usaha warung kecil-kecilan. Ya memang sih Pak, ini karena kami baru merintis nih Pak. Kemarin saya sempat yang di Kecamatan Segedong itu Pak Suryo, yang medannya berat itu dia usaha warungnya masih kecil, belum besar. Dan kemarin saya survei, satu-satunya di daerah yang tempatnya di
Kecamatan Sekedong yang masuk ke dalam lagi yang medannya berat itu Pak Suryo, hanya dia yang jualan. Ada jual telur, ada jualan apa? Indomie, kemudian ada sabun deterjen. Nah, kalau saya lihat kemarin dia seperti baru merintis ya. Cuma kemarin sempat saya tanyakan, Bu, setelah ini berkembang nih Bu ya. Nah, kemudian Ibu setelah ini selesai pinjaman dengan koperasi, ini Ibu ada keinginan nggak untuk lanjut lagi? Ada Pak katanya. Saya ingin mengembangkan usaha lagi katanya. Seperti itu. Kemudian saya pernah survei ke Mempawang nih Pak Suryo. Ini lebih jauh lagi dari Kecamatan Sekedong. Ini jarak tempuhnya sekitar 2 jam dari kota Pontianak. Itu 2 jam dari kota Pontianak. Itu usahanya bapak dari penyalur PT Pegadaian. Nah, jadi debitur dari PT Penyalur Pegadaian ini usaha donat. Kebetulan usaha donatnya di kota Mempawah ini sangat laris. Sampai dia melayani online. Nah, setelah dia melayani online, sempat saya tanya, ada keinginan Pak untuk mengembangkan usahanya lagi? Ada Pak. Saya ingin buka lagi cabang di daerah Sungai Pinyu. Selain Sungai Pinyu Pak, saya ingin buka lagi Pak di Semudung sama Anjungan. Cuma kami karena masih terganjal modal, nanti selesai pinjaman ini kami ingin pinjam lagi Pak. Seperti itu. Dari beberapa kali seperti itu boleh dikatakan jadi kemudian Umi ini sungguh sangat membantu teman-teman kita kalangan ya ekonomi yang ekonomi kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk memperbaiki taraf hidup dia dengan membuka berbagai usaha ya. Jadi memang sebenarnya pembiayaan Umi ini adalah tujuannya sebenarnya begitu. Tujuannya adalah untuk diangkat aja, tidak apa-apa. Oke, maaf ya Pak Suryo. Silakan. Jadi teman-teman para pemirsa bahwa memang Umi ini adalah pembiayaan Umi ini memang dalam rangka kegiatan podcast untuk membantu ekonomi rakyat yang kecil, ekonomi rakyat kecil sehingga bisa meningkatkan. Terima kasih. Jangan Terima kasih banyak sudah menyampaikan kecil ya. salinan dokumen debiturnya. Karena terima kasih banyak. Ekonomi rakyat kecil ini itu menjadi tulang punggung perekonomian sekarang kuat. Itulah makanya Direktorat Jenderal Perdagangan dalam hal ini bekerjasama dengan PIP terkait dengan penyaluran pembiayaan terkait dengan pembiayaan itu begitu konsep sekali ya untuk dalam rangka membantu ekonomi rakyat kecil dimanapun dengan pembiayaan yang relatif gampang dan murah. Pak Suryo, tadi ada telepon dari penyalur. Oh, kebetulan ya. Cuma tadi terkait jadi Ibu Erlina tadi menyampaikan informasi kalau beliau tadi ada mengirimkan lagi salinan dokumen debitur untuk ketepatan data atau pencocokan. Jadi iya, ini berarti juga termasuk monet lah ya. Ini kan salah satu tadi yang seperti sudah kita sampaikan tidak disuruhkan dalam monet pembiayaan ini itu ada dua lah ya. Iya. Satu terkait survei ekonomi debitur, kedua terkait monitoring ketepatan data. Tadi itu dari PNM. Dari Ibu PNM. Erlina. Karena terkait dalam rangka monet ketepatan. Iya, jadi masih ada kekurangan satu dokumen Pak Suryo. Nah, ini sebelum nanti kita arahkan ke situ. Tadi kita sudah ngomong monet yang pertama terkait survei ekonomi debitur. Sekarang mungkin kita memasuki ini mau monet terkait survei satu survei keekonomian, sekarang yang kedua terkait ketepatan data. Nah, mungkin sekarang Mas Ida bisa jelasin ketepatan data itu apa sih? Monet ketepatan data itu apa? Oke. Untuk monet ketepatan data, jadi kita itu
triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Itu memang agenda rutin KPPN. Nah, yang mana datanya kita dapat itu dari aplikasi SIKP Umi dari menu random yang disediakan dari kantor pusat. Jadi kita tinggal klik randomnya, muncullah data debiturnya. Jumlah yang harus Kita responden yang Iya. dicocokkan datanya itu iya, sudah ada di SIKP. SIKP. Nah, begitu randomnya kita klik Pak Suryo. Nah, kalau untuk jumlah sih biasanya kan yang menentukan langsung dari pusat ya. Itu maksimal biasanya 75. Maksimal 75 debitur. Kemudian kita tarik datanya, kemudian kita pilih per penyalur, baru kita surati setiap penyalur untuk minta salinan dokumen debitur sesuai nomor akad dan tanggal akad dan sesuai nama debitur yang bersangkutan. Nah, itu pencocokannya. Pencocokannya. Ada. Terus dokumen yang kita minta, KPPN minta itu berupa Oke. apa saja. Kalau untuk ketepatan data atau pencocokan, dokumen yang kita butuhkan yang pertama itu KTP Pak Suryo. KTP. Kemudian yang kedua itu akadnya, dokumen akadnya. Misalkan KTP-nya nggak jelas, kita bisa minta KK-nya, kartu keluarganya. Nah, kalaupun sudah lengkap, tinggal kita verifikasi satu demi satu salinan dokumennya, kita lihat lagi di aplikasinya, cocok apa tidak. Kalau cocok kita jawab iya, kalau beda kita tetap jawab tidak. Nanti di penjelasannya tetap kita tulis. Tetap ditulis bahwa Tulis. beda sama cocok sudah Iya. cocok. Terus Tapi kalau cocok semua nggak kita kasih penjelasan. Tapi kalau ada satu yang beda, misalkan pegadaian, dijelaskan. ya misalkan pegadaian, PNM atau koperasi, misalkan ada tenornya pinjamannya beda. Misalkan di dokumen akad tenornya 12 bulan, di aplikasi misalkan nih, di aplikasinya itu 12 bulan, tapi di dokumen akadnya 6 bulan. Nah, itu artinya beda. Selama ini yang Ada Pak Suryo. dan Ada. itu Bervariasi. tertentu di penyalur bervariasi. Ada yang beda tenornya, ada yang tercantum tidak ada agunan, padahal ada agunannya, seperti itu. Ada yang namanya berbeda. Jadi itu terus setelah hasil berbeda itu ada kelanjutannya. Paling setelah kita isi penjelasan, kalaupun ada beda kita jawab tidak, penjelasannya kita detailkan secara rinci apa bedanya, baru kita save, statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, itu mempengaruhi penilaian masing-masing penyalur nggak? Oh jelas, mempengaruhi. Kalau misalkan penyalur semua datanya itu valid 100%, nggak ada yang salah, itu skornya akan tinggi Mas. Itu kan mungkin nanti yang akan menjadi pengambilan keputusan di tingkat pusat. Pusat. Ya. Seperti itu. Ngobrolnya asik sekali kan. Iya. Tapi tim ini ngomong waktunya sudah. Oh gitu. Ya. Makanya kalau perlu kita nanti ada seri ketiga ya terkait ini. Boleh Mas Rio, setuju saya. Waktunya itu sudah. Kalau saya sih selalu siap ini Pak Suryo. Ya, gitu ya. Mungkin nanti kalau ada pas ada yang pas itu kita coba bahas lagi terkait ini. Tapi para pemirsa Mikiru bahwa hari ini kita memang membahas terkait dengan membahas ini terkait dengan Monet yang merupakan sebenarnya tugas utama KPPN dalam hal ini terkait pembiayaan ini. Jadi Monet itu yang tadi sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa Monet KPPN itu ada dua, yaitu terkait survei keekonomian baik baseline maupun inline ya. Dan yang kedua adalah Monet terkait ketepatan data Atau pencocokan. data dari penyalurnya. Ini yang bisa kita berikan kepada para pemirsa Mix Biru. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang datang. Tetap semangat, sukses. Amin.